Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gila Farahapasi, NPM 121201909 semester 7. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum audit. Di sini terlebih dahulu kita mengisi identitas auditor, identitas klien, dan informasi perikapan. Di sini itu namanya itu Uwais Al-Karni. Nama kliennya itu PT Aset Masa Depan. Ini kita isi dulu. Oke. Ya, untuk nama akuntan publiknya itu Wais. Nah, untuk susunan tim perikatan itu yang bintang satu ini akan diisi otomatis ketika kita mengisi indeks-indeks berikutnya. Lalu untuk identitas klien, nama kliennya itu PT Aset. Alamat kliennya itu Jakarta. Untuk nomor teleponnya kita copy paste aja. Pun untuk nomor pokok wajib pajak atau NPWP-nya kita copy paste. Nah, untuk sektor usaha kliennya itu adalah perdagangan dan jasa. Kita pilih saja di sini perdagangan dan jasa. Untuk status kepemilikan kliennya itu adalah swasta. Swasta non-go public. Lalu untuk informasi perikatan, tahun bukunya itu 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tipe perikatannya itu adalah perikatan tahun pertama karena yang mau kita audit adalah tahun pertama. Jenis perikatannya itu audit atas laporan keuangan. Standar auditnya itu standar profesional akuntan publik. Standar akuntansi lainnya itu kita menggunakan standar akuntansi umum konferensi IPRS. Selanjutnya kita akan mengisi A1 A110 yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Lalu di sini ada indeks A110. Di sini juga diberikan hasil analisis, sebenarnya jenis usaha klien hasil analisisnya itu low, status kepemilikan kliennya itu low, dan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien analisisnya itu high. Kenapa? Karena klien menggunakan standar akuntansi umum konferensi ini. Untuk isu pelaporan keuangan terdahulunya itu kita mengisi identitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah ada auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Lalu kita mengisi untuk A110 atau integritas manajemen. Untuk
A110 terdapat pertanyaan-pertanyaan, yaitu apakah terdapat isu mengenai kelangsungan yang tersaji, A. pada catatan laporan keuangan sebelumnya, B. pada opini auditor sebelumnya, 2. apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan, 3. apakah terdapat isu mengenai kerugian keberlanjutan, 4. apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan, 5. apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini saya wajar tanpa pengecualian. Nah, ini hasil analisisnya kita pilih sendiri, yaitu kita jawab tidak semua. Nah, maka kita memilih jawabannya tidak, maka semua tidak terdapat isu pada laporan keuangan terlebih dahulu. Maka status KKP kita adalah komplit. Nah, untuk 1102, di sini juga sama, ada beberapa pertanyaan terkait isu integritas manajemen yang harus kita isi sama seperti sebelumnya, yaitu apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. 2. Apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya. 3. Apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar reputasi dan lingkungan pengiriman. 4. Apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin. Dan 5. Apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar. Di sini kita juga jawab tidak semua. Nah, untuk 1102.1 ini sudah diisi oleh soal yang kemarin. Sini ada kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi. Ada pejabat negara ini seperti presiden atau ukurannya itu DPR. Nah, ini sudah kita jawab tidak semua. Yang untuk hasil analisisnya itu adalah low karena kita menggunakan karena jenis usaha kita adalah perdagangan jasa dan sama juga hasilnya low. Lalu kita lanjut ke A1103. Di sini ada daftar personel KAP. Ini kita harus mengisi manual. Di sini kita isi di soal personel KAP. Di sini kita copy paste aja. Bisa, lalu kita isi manual. Untuk mempersingkat waktu, saya isi terlebih dahulu. Untuk daftar personal KP-nya itu ada 10 orang. Yang pertama itu ada Wais Alkarni, kedua Bintang, ketiga ada Khalid, keempat ada Gilang, kelima Jatala, keenam Bagus, ketujuh Wahyudi, ke-8 Nirmala, ke-9 Amora, dan ke-10 Gagas. Lalu jabatannya kita isi juga. Wais Alkarni itu sebagai partner, Bintang juga sebagai partner jabatannya, Khalid jabatannya sebagai manajer, Gemilang juga jabatannya sebagai manajer, atau staff dan yang lainnya juga sebagai staff. Ini kita baca ke bawah.
Lalu selanjutnya kita akan mengisi analisis kompetensi personil KAP terkait dengan rencana PKK. Ini yang putih akan terisi otomatis. Lalu pengalaman di bidang auditnya itu ada di soal. Kita copy paste saja. Bisa. Untuk pengalaman di bidang audit UAS Alkarni itu 11 tahun, bintang 10 tahun, valid itu 7 tahun, gemilang juga 7 tahun, Atala dan yang lainnya adalah 4 tahun. Ini kita kembaliin aja. Di sini ada pemahaman terkait entitas, pengawasan audit, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien, pemahaman teknologi informasi yang relevan dengan klien, pemahaman standar akuntansi keuangan, dan pemahaman kebijakan dan kebijakan KAP. Ini kita isi manual. Di soal untuk gemilang itu, dia tidak memadai di kompetensinya. Lalu kita isi gemilang itu di pemahaman kebijakan dan program KAP itu di pemahaman standar akuntansi keuangan itu dia tidak memadai karena dia perlu adanya update dalam standar akuntansi keuangan. Yang lainnya tidak ada, maka kita pilih memadai. Untuk mempersingkat waktu, saya isi terlebih dahulu. Untuk hasil analisis kompetensi personal KP terkait dengan perikatan, bahwa di sini terlihat gemilang itu kompetensi personalnya itu dia perlu update di pemahaman standar akuntansi keuangan. Maka hasil analisisnya itu tidak memadai. Lalu kita lanjut ke analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Di soal itu ada Amora dan Gagas. Amora itu iya batas waktunya itu karena izin belajar, dan Gagas itu cuti. Maka kita isi untuk Amora itu kita isi di lainnya karena tidak ada izin belajar, maka ini kita pilih ya, dan Gagas di izin cuti, maka ini kita jawab ya. Ya, ini yang lainnya tidak ada, maka kita jawab tidak. Untuk mempersingkat waktu, saya isi terlebih dahulu. Dapat disimpulkan, hasil analisis ketersediaan waktu personal KAP terkait dengan rencana peningkatan itu ada dua, yaitu Amora. Amora ini adalah keterbatasan waktu karena dia izin belajar, dan Gagas juga ada batasan waktu karena dia izin cuti. Lainnya tidak ada, lalu kita lanjut ke independensi. Ini hasil ringkasan analisis kompetensi ketersediaan waktu ini sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini ada bilang perlu update untuk kompetensi standar akuntansi keuangan. Sedangkan Amora dan Gagas itu mereka memiliki keterbatasan waktu. Amora ada batasan waktu karena izin belajar, dan Gagas izin cuti. Lalu kita lanjut ke independensi. Di sini ada independensi personal KAP yang bisa kita lihat di soal sheet independensi. Nah,
Di sini ada dua. Bagus itu mempunyai istri sebagai direktur di klien, dan Nirmala mempunyai hubungan bisnis dengan klien. Lalu kita isi di aplikasi atasnya. Bagus itu di hubungan keluarga dengan manajemen kunci, kita jawab ya. Lalu Nirmala itu mempunyai hubungan bisnis dengan klien, lalu kita jawab di sheet ini. Kita jawab ya. Lalu karena yang lainnya tidak ada, maka kita jawab tidak. Kita jawab iya. Sebentar. Nah, ini adalah hasil independensi percakapan. Ada bagus, Hasan Rais itu tidak memadai karena dia mempunyai hubungan bisnis uh, di hubungan keluarga dengan kucingnya, gitu, dengan istrinya. Dan Nirmala itu juga hasil analisisnya itu tidak memadai karena ia memiliki hubungan kerja sama bisnis dengan klien. Lalu kita lanjut, di bawahnya itu ada ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan indikasi personal KAP. Ini sudah terisi secara otomatis. Lalu ini kita isi, pilih sebagai tim perikatan. Di soalnya itu, kita memilih Uwais Al-Karni, Khalid, Atala, dan Wahyudi. Inisialnya itu ada di soal, lalu kita masukkan ke dalam aplikasinya. Kita pilih Uwais, lalu kita pilih Khalid, karena ia memadai. Lalu kita pilih Atala, dan juga kita pilih Wahyudi. Selamanya itu UAK, KMD, peran dalam timnya, kalau Uwais Al-Karni itu adalah sebagai partner, Khalid peran dalam timnya itu sebagai manajer, Atala peran dalam timnya itu sebagai ketua tim, dan Wahyudi adalah sebagai alit. Kenapa? Mereka terpilih karena mereka sudah memadai, sedangkan Gemilang itu perlu update di standar akuntansi keuangannya, sedangkan Bagus itu independensinya tidak memadai, dan juga Nirmala independensinya tidak memadai. Sedangkan Amor dan Gagas mereka memiliki keterbatasan waktu. Lalu kita jawab terlebih dahulu. Kita ke previous index. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko. Ini kita isi, yaitu satu, audit yang dipilih hanyalah auditor yang
Tentunya pengalaman atau 4 tahun dan pernah mengetahui bidang yang sama. Lalu 2, yaitu tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Ya. Lalu status KKP kita adalah komplit. Kita lanjut ke indeks berikutnya, yaitu A120. Di sini ada alokasi jam jasa. Kita bisa lihat di soal. Sini mulai penugasan itu 13 Desember 2018 ya. Jam mulai kerjanya, jam mulai kerja itu 8. 13 Desember 2018, 13, 12, 2018. Akhirnya itu di 15 Maret 2019. Ya. Jumlah hari libur itu ada 16. 16. Jam pulangnya itu di 16.30. Sebentar saya isi terlebih dahulu. Nah, ini sudah terisi bahwa hasilnya itu jumlah jam kerja efektif per harinya itu ada 8. Jumlah jam kerjanya itu adalah 564 jam. Ini sudah terisi secara otomatis. Lalu ini kita isi alokasi rencana kerja aktualnya. Untuk WS Alkarni ini kita isi di jamin. Sudah, maka jumlahnya itu untuk totalnya itu ada di sini di bawah. Ini lalu ada analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Risiko penerimaan dan kebijakan hubungan dan kliennya itu high. Ini sudah terotomatis dari indeks A1110.
Untuk status kepemilikannya yaitu swasta non publik. Lalu ini kita isi yaitu ya, dia sudah terisi secara otomatis. Lalu selanjutnya kita akan mengisi indeks berikutnya. Lalu jika sudah kita akan ke indeks berikutnya yaitu A130. Di sini ada hasil analisis, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu penanggalan surat sesuai dengan tanggalan disepakati, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi berlaku, dan yang lainnya harus kita isi. Lalu ini kita jawab ya semuanya. Dari sini kesimpulannya itu surat perikatan sudah memadai dan jangan lupa kita mengisi di sini yaitu kita pilih disiapkan oleh audit. Tanggal mulainya itu 14 Desember 2018. Tanggal selesainya itu juga sama, nggak usah lama-lama, yaitu 14 Desember 2018. Review oleh yang mulainya itu sama. Lalu kita lanjut ke indeks berikutnya yaitu A140. Di sini sudah terisi otomatis, yaitu susunan keterikatan bersumber dari indeks A120. Kita lanjut ke berikutnya. Ada beberapa pertanyaan, yaitu pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji. Ini ada beberapa pertanyaan, lalu hasil analisisnya ini kita isi ya semua. Tujuan surat tugas sesuai dengan klien itu kita jawab ya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan kita jawab ya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku kita jawab ya. Nama tim perikatan sesuai dengan nama personal KPD dipilih kita jawab ya. Dan periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana kita jawab ya. Lalu simpulannya itu surat tugas memadai dan status KAP inilah. Lalu kita lanjut ke indeks berikutnya. Di sini ada indeks A150. Sebentar, kita balik dulu. Kita isi dulu, ini disiapkan oleh Khalid. Desember 2018. Review oleh Atala. Desember 2018. Lalu kerja-kerjanya waktu mulai disiapkan oleh Khalidnya itu
dari jam 8 sampai dengan jam 12. Waktu reviewnya oleh Atala itu dimulainya jam 1, selesainya itu jam. Oke, kita lanjut ke A sampai 5. Nah, di A15 ini terkait dengan pernyataan independensi. Sama seperti indeks sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Yang pertama itu ada nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Ini kita jawab ya. Yang kedua ada nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas. Ini kita juga jawab ya. Yang ketiga ada seluruh tim perikatan telah menandatangani form independensi. Ini juga kita jawab ya. Dan yang terakhir ada form independensi tertanggal sebelum atau pada tanggal perikatan dimulai. Ini kita jawab ya. Nah, ini kesimpulannya pernyataan independensi ini sudah memadai dan status KKP kita adalah komplit. Lalu jangan lupa kita isi juga disiapkan oleh Kepala. Tanggal mulai itu di hari selanjutnya yaitu tanggal 16 Desember 2018. Waktu selesai itu jam 3. Lalu kita sudah mengisi A1110, A120, A130, A140, dan A150. Lalu selanjutnya kita akan mengisi D100 yaitu input laporan keuangan. Lalu untuk C110 penilaian materi akhir dan C530 yaitu laporan auditor independen. Terus selanjutnya kita akan mengisi D100 yaitu input laporan keuangan. Hasil terisi otomatis lalu kita klik yang kotak merah ini. Untuk judul indeks ini kita pilih laporan keuangan akhir periode. Mata keuangannya itu IDR. Pembulatannya itu yaitu satuan penuh. Nah, di sini itu kita ambil dari soal di data input laporan keuangan. Jadi kita copy paste saja. Udah juga kita copy paste. Kita masukkan ke dalam aplikasi Atlas. Yang oranye ini kita harus masukkan sendiri. Kalau yang hijau ini kita pilih secara otomatis. Jadi kita input angkanya yang per 31 Desember 2018. Yaitu ini kita copy paste dulu. Lalu untuk 31 Desember 2017 juga sama. Kita ambil datanya dari soal. Kita copy paste. Nah, ini sudah terisi otomatis yang putih-putihnya. Lalu untuk yang mapping group akunnya, kas kecil ini itu tergolong ke dalam aset. Lalu untuk mapping kelompok akunnya itu, dia termasuk apa? Termasuk aset lancar. Mapping header akun ini
kita pilih yaitu kas dan setara kas. Default akunnya ini saldo normalnya itu di mana? Yaitu di debit. Lalu itu adalah cara untuk mengisi yang warna hijau ini sampai bawah. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mengisi terlebih dahulu satu persatu untuk warna hijau. Ini sudah terisi semua terkait mapping grup akunnya, yaitu terkelompok yang mana aset, yang mana liabilitas, ekuitas aset bersih, pendapatan, dan beban. Serta mapping kelompok akun, mapping header akun, dan default akun yaitu debit dan credit. Lalu kita ini untuk cek nilainya itu sudah balance dua-duanya. Lalu untuk cek MBT-nya kita isi manual di sini di input MBT klien sebesar 19.353.707. Lalu untuk yang 2017, 18, 478, 707. Nah, ini sudah balance. Sini juga terdapat rinciannya dari 30 sampai Desember 2018, 31 Desember 2017. Ini sudah ada. Nah, ini kita sudah selesai untuk menginput laporan keuangannya. Lalu kita balik ke konten. Nah, selanjutnya kita akan mengisi C110, yaitu penilaian materialitas akhir. Ini adalah indeks C110. Ini ada, sini sudah terisi otomatis tentang penentuan materialitas keseluruhan, penentuan materialitas pelaksanaan, dan ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Jadi kita isi dulu ini disiapkan oleh siapa. Desember 2018. Direview oleh Wahyudi. Ketemuannya itu jam 8. Terus selesainya itu ya, jam 3. Sini habis itu langsung ke bawah. Nah, ini kan masih incomplete nih status KLP-nya karena di sini kolom cooling itu belum kita isi, yaitu kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitas yang material. Ini kita isi manual, yaitu kita isi tidak signifikan. Nah, ini sudah menjadi komplit ya status KKP-nya. Lalu selanjutnya kita ke konten. Kita ke C530 atau laporan auditor independen final. Sebentar. Lalu kita akan mengisi indeks C530 tentang laporan auditor independen final. Di sini ada laporan auditor independen, kita akan mengisi manual, ada di soal, kita bisa lihat di
tulis LAI, nomor LAI-nya, tanggal LAI, nomor izin AP, tindakan 7, nomor tindakan AP, opini auditor, lokasi opini terbitnya kita isi dulu. Nomor LAI-nya itu adalah tanggalnya itu yaitu 15 Maret 2019. Nomor izinnya itu 0257. Pihak yang ditujunya itu pemegang saham dan direksi. Audit tahun ke isi tahun pertama, karena di sini peringkatannya tahun pertama. Nomor induk KAP-nya itu 21,1988. Nah, lokasi opini opini auditornya itu wajar dengan pengecualian, sama ya. Lalu lokasi opini terbitnya itu di Jakarta. Nah, ini sudah terisi nih otomatis nih, yang biru-birunya itu. Terus, lalu kita isi nih penekanan suatu hal lain, basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Jadi kita copy aja. Untuk hal lainnya juga sama, kita copy aja. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian juga sama. Kita masukkan. Nah, sudah ini kan belum komplit nih status KP-nya. Maka kesimpulannya kita harus pilih LAI telah memadai. Maka status KP-nya adalah komplit. Kita baca 400. Ya. Dari mulai dari 20 selesai. Ini sama ya, opini misalnya kayak itu wajar dengan pengecualian. Kita balik lagi ke C530. Karena ini opini auditor wajar dengan pengecualian, ini kita harus checklist penekanan suatu hal sama hal lain ini kita isi manual kayak tadi. Kalau misalnya nggak ada, kita unchecklist aja. Maka ini tidak harus diisi harusnya. Oke. Nah, ini sudah komplit ya. Kayak merah-merah ini apa? Kita klik aja. Ini adalah contoh formatnya. Laporan auditor independennya. Seperti ini. Lalu kita isi dulu. Ini disiapkan oleh Wahyudi. 18
Desember 2018, akhirnya juga sama di hari yang sama, yaitu di reviewnya oleh 18 Desember. Waktu mulainya itu jam 8, biasanya itu jam 2, juga sama, kita isi juga, lalu selesainya itu di jam. Nah, ini kita sudah selesai terkait pengisian dari indeks yang kita isi. Di pengisian atlas itu yaitu ada A1110, A120, A130, A140, A150, D100, C110, dan C530 di aplikasi Atlas. Nah, di sini untuk susun dan tim perikatannya itu sudah terisi secara otomatis yang telah kita masukkan. Itu ada Uwais Alkarni sebagai partner, Khalid sebagai manajer, Atala sebagai ketua tim, dan Wahyudi sebagai anggota tim. Karena kita sudah selesai mengisi terkait indeks tersebut, maka akan saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.